Halo, apa kabarnya Opa Oma, Bapak Ibu, adik kakak, jemaat Tuhan semuanya. Kita kembali dalam doa keluarga pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa keluarga, kita mau bersaat teduh sejenak. Jika pada kita ditanyakan, apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Kita jawab masing-masing di dalam hati kita. Kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu dari KJ nomor 432, Jika Padaku Ditanyakan, bait yang pertama dan kedua. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu dalam doa untuk membuka ibadah kita. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang maha kudus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kembali kami boleh datang ke hadapan-Mu, kembali kami boleh berlutut di hadapan-Mu Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini Bapa. Kami mau menyerahkan kehidupan kami untuk dibentuk oleh Engkau Tuhan, dalam firman yang akan kami dengar nanti, melalui pujian yang kami nyanyikan, bila semuanya itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Bapa, bentuk kami, pakai kami Tuhan untuk boleh terus dapat melayani Engkau. Dengar doa permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita saat ini dari 1 Samuel 17 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-39. 1 Samuel 17 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Bacaan terambil dari 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 39. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul.
Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini yang pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasanya mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari pekawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Demikian bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja berada, baik ketika bersama dengan keluarga maupun ketika sendiri, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan tema renungan kita saat ini adalah pahlawan iman, belajar dari kesederhanaan Daud. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernah satu kali kita berjumpa dengan seseorang, lalu kita dipanggil bosku. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika orang tersebut memanggil kita dengan sebutan bosku? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali pada waktu itu orang tersebut ingin menempatkan kita sebagai seorang yang punya status dan kedudukan yang lebih tinggi dari dia, sehingga memanggilnya dengan bosku. Nah, panggilan bosku biasanya menempatkan orang yang dipanggil itu menjadi seorang bos. Dan tentu saja menjadi seorang bos berarti punya kedudukan, punya status yang cukup lumayan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Bahkan biasanya cenderung orang berpikir yang menjadi bos adalah memiliki banyak harta atau memiliki banyak hal, sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain. Dan mungkin saja panggilan bosku itu juga dimaksudkan oleh orang tersebut agar kita bisa memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Walaupun juga seringkali kita bertemu dengan orang yang mungkin sudah kita kenal memanggil bosku dengan sebutan tersebut ya supaya lebih akrab begitu ya. Tapi untuk hal tersebut mungkin tidak menjadi aneh. Cuma akan menjadi aneh ketika ada orang yang belum kita kenal lalu kemudian memanggil kita dengan bosku. Atau satu kali kita punya pengalaman ketika berbelanja lalu ada seorang pedagang yang memanggil kita dengan sebutan bosku. Padahal selama hidup kita belum pernah menjadi bos gitu ya. Tapi orang tersebut memanggil kita dengan sebutan bosku. Mau menunjukkan bahwa kita ditempatkan pada saat itu, diposisikan sebagai orang yang memiliki kedudukan yang cukup tinggi dibandingkan dia, dan kemudian
kita dianggap memiliki banyak sesuatu, lalu mau tidak mau kita diharapkan oleh pedagang tersebut untuk membeli barang dagangannya. Nah, tentu saja ketika si pedagang itu menyebutkan kata bosku, ya tentu punya maksud tertentu. Ya memang bagi kita yang hidup biasa saja, begitu ya, tentu saja dengan panggilan seorang bosku mungkin bisa menjadi sebuah harapan. Satu kali kita akan hidup menjadi betul-betul seorang bos, sehingga kita bisa punya banyak sesuatu, tapi juga bisa memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Yang lebih daripada itu juga, membuat kita menjadi senang, membuat kita menjadi bangga, karena kita dipanggil oleh orang lain sebagai seorang bos. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu kali ada teman yang juga memanggil saya bos, maka saya merasa risih, merasa tidak nyaman. Begitu juga ketika ada seorang pedagang yang menyebutkan saya, mau beli apa bos? Gitu ya. Padahal saya ingin sekali kita sama-sama, walaupun saya menjadi pembeli, dia menjadi pedagang, tetapi mari tempatkan kita sebagai orang yang sama kedudukannya. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, memang banyak orang ingin menjadi seorang bos, seorang yang punya status dan kedudukan, bahkan memiliki banyak harta atau banyak uang di dalam kehidupan ini, dengan maksud supaya dengan demikian maka ia mudah melakukan berbagai hal di dalam kehidupan ini, termasuk hal-hal yang menyenangkan atau apapun yang dia inginkan, termasuk untuk membeli sesuatu. Maka sebutan bos betul-betul menjadi sebuah kebanggaan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ditunjukkan kepada kita dalam bacaan kita saat ini? Ketika kita belajar tentang Daud dalam hidupnya yang memiliki sebuah kesederhanaan, yang menunjukkan kesederhanaan, maka sangat kontras sekali antara situasi dan kondisi saat ini dengan apa yang apa yang kita baca saat ini dan ditunjukkan oleh Daud dalam bacaan kita, bahwa memang cukup menarik, dan kita mungkin akan tersadar bahwa kesederhanaan yang dimiliki oleh Daud sungguh-sungguh sebuah kesederhanaan yang punya nilai cukup tinggi di dalam hidupnya pada waktu itu. Nah, menarik jika kita meneliti kata kesederhanaan dalam bahasa Inggris yang berarti simplicity, sederhana, gitu ya, tulus, apa adanya, tapi juga yang dalam bahasa Yunani haplotes, yang berarti tunggal, satu, yang adalah lawan dari mendua atau double, berarti dimaksudkan tidak mendua hati, tapi satu hati. Hanya satu hati, yaitu kepada Tuhan saja. Pelayanan kita hanya kepada Tuhan saja yang kita layani. Dan kita perlu melihat ke dalam hati. Apakah di hadapan Tuhan, saya adalah seorang pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki kesederhanaan hati. Jadi, di sisi lain, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kesederhanaan kita lebih berfokus dan memantapkan hati, mengarahkan hati hanya kepada Allah saja. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud menunjukkan kesederhanaan hatinya, menunjukkan apa adanya. Dari seorang gembala yang hanya menjaga 2 atau 3 ekor kambing domba, berani membela Allahnya yang dicemooh oleh orang Filistin. Bahkan kakaknya sendiri pun memandang Daud sebagai seorang yang tidak layak di dalam pertempuran yang sedang berlangsung saat itu, ketika Daud datang dan menemui kakaknya. Sampai pada akhirnya dalam bacaan kita melihat bahwa Daud ada di hadapan Raja Saul, dan Raja Saul pun juga memandang Daud sebagai orang yang tidak mampu untuk melawan Goliat, melawan orang Filistin yang memang pada waktu itu menjadi musuh dari bangsa Israel. Dan kemudian diceritakan pula pada akhirnya Daud pun dikasih kesempatan oleh Saul untuk maju berperang melawan Goliat. Maka apa yang dilakukan oleh Raja Saul? Ia mengenakan pakaian perang untuk Daud maju berperang.
Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks pada waktu itu, seorang yang dikenakan pakaian perang, bahkan oleh raja sendiri, sungguh menunjukkan sebuah kondisi di mana orang tersebut mendapat kepercayaan. Orang tersebut dipercaya oleh Tuhan, dipercaya oleh raja, dan diharapkan oleh raja untuk bisa mewakili raja maju berperang melawan musuh bangsa Israel pada waktu itu. Jadi pada waktu itu Daud betul-betul sebenarnya dalam kesederhanaannya ditempatkan, didandanin, diposisikan sedemikian rupa menjadi seorang tentara, menjadi seorang panglima yang akan berjuang melawan musuh mereka. Dan itu juga berarti status dan kedudukan Daud pada waktu itu cukup tinggi, cukup dipercaya dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang pada waktu itu ada bersama dengan bangsa Israel. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi? Ketika Daud mengenakan pakaian perangnya, maka dia kemudian merasa bahwa segala sesuatu yang dikenakan pada dirinya justru menghalangi dia. Justru membuat dia tidak bisa bergerak dan pada akhirnya kemudian dia menanggalkan seluruh pakaian perangnya. Nah, bagi Daud perlengkapan perang yang dikenakan hanyalah aksesoris yang membuat dia semakin tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia lepaskan semua dan kemudian maju melawan Goliat dengan keyakinan bahwa hanya Allah yang memberi kemampuan kepadanya. Ia berperang atas nama Allah, fokus hanya kepada Allah Israel, dan akhirnya Goliat dikalahkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sering kita berpikir pada saat situasi dan masalah yang sulit kita hadapi, kita berpikir bahwa Allah membiarkan kita dan kita berjuang sendirian. Memang ada kalanya Allah seolah membiarkan kita berjuang dan mengalami kita kesulitan yang amat sangat, bahkan mendukakan hidup kita. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat kembali ke dasar hati yang dalam, yang paling dalam. Ketika kita memahami siapakah Allah dalam hidup kita, apakah kita betul atau sungguh-sungguh menempatkan Allah yang benar dalam hidup ini, atau seringkali kita tidak fokus atau mengutamakan Allah di atas kepentingan yang lain. Bisa saja, mungkin yang terjadi adalah kita tidak bisa merasakan atau tidak memberikan kesempatan kepada Allah sendiri yang berkarya di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita tidak fokus pada Allah. Karena kita tidak mengutamakan kepentingan Allah di atas seluruh kepentingan kita. Kiranya kita bisa belajar kali ini dari seorang pahlawan iman, belajar mengenai kesederhanaan Daud yang mengingatkan kita betapa kita harus dan perlu terus datang kepada Tuhan dengan kesungguhan, keterbukaan, ketulusan hati, bahwa Allah lah yang kita puji, kita sembah, dan tempatkan di dalam kehidupan kita sebagai pusat kehidupan kita. Mari, tidak ada yang mustahil ketika kita mau belajar untuk bisa memiliki kesederhanaan di dalam hidup ini. Karena Tuhan sendiri yang berkarya di dalam hidup kita ketika kita mengandalkan dan menempatkan Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, marilah kita datang dan berdoa syafaat. Dan doa syafaat ini akan kita akhiri secara bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang dan mengucap syukur buat segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, semua berkat yang kami sudah terima ini ya Tuhan adalah anugerah daripada Engkau. Saat ini Bapa,
kami datang dan bersujud kepada Engkau ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk menyerahkan para tenaga medis, perawat dan dokter yang ada di garda terdepan, agar mereka diberikan kesehatan dan semangat untuk terus melayani dan berkarya dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Berkati juga para ahli medis yang dapat menemukan dan memproduksi vaksin COVID-19 agar bisa terlaksana dan diterapkan di masyarakat untuk memutuskan penyebaran virus ini ya Allah ya Bapa kami. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan untuk pemilihan pilkada yang akan serentak diselenggarakan pada bulan Desember agar bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan protokol yang sudah ditentukan. Untuk kami semua masyarakat, kiranya kami semua bisa saling menjaga agar kami semua bisa terhindar daripada virus ini dan selalu menjaga kebersihan diri kita masing-masing. Untuk persiapan panitia Natal GKI D5 dan badan-badan pelayanan yang ada dalam mempersiapkan acara dan konsep-konsep yang masih berbeda, karena masih dalam pandemi suasana ini, agar kami tidak mengurangi makna dan penghayatan daripada arti Natal. Ya Allah, ya Bapa kami datang untuk bergumul untuk keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka, dan juga anggota keluarga yang kehilangan mata pencarian mereka dan kesulitan dalam mencari pekerjaan, agar mereka tetap diberikan kekuatan dan keteguhan dan semangat yang tidak putus untuk terus berusaha dari hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, dengan semua doa dan pergumulan yang kami naikkan pada Engkau, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bukan karena upah kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena gagah perkasa kita, bukan karena kesehatan kita. Ini semua yang kita dapat, yang kita alami adalah anugerah dan karunia dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyanyi dari PKJ nomor 265, baitnya yang pertama dan kedua. Persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah doa keluarga saat ini. Memang tidak mudah kita hidup dalam kesederhanaan, karena biasanya hal itu menunjukkan kelemahan di dalam kehidupan kita. Namun, melalui renungan kita saat ini, kita yakin dan percaya bahwa ketika kita hidup fokus, kita hidup mengutamakan hanya kepada pimpinan Allah dan penyertaan Allah, maka tidak ada yang mustahil bahwa kesulitan hidup, kedukaan di dalam kita menjalani hidup ini akan Tuhan senantiasa kuatkan, akan senantiasa Tuhan hiburkan, bahkan mampukan kita untuk menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Teruslah semangat, teruslah berjuang, dan teruslah yakin dan percaya bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan saya